Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Sri Rahmawati dalam acara Survei Media TV yang membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, Indonesia termasuk ke dalam negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Sampah merupakan isu pembicaraan penting yang belum menemukan solusinya. Salah satunya yaitu sampah plastik. Hampir semua kemasan makanan atau pembungkus barang menggunakan plastik. Fenomena booming sampah plastik ini telah menjadi hal yang menakutkan bagi setiap belahan dunia, salah satunya Indonesia. Akibat dari sampah plastik yang memerlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai kembali, 57% sampah yang ditemukan di dalam pantai adalah sampah plastik. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, penimbunan sampah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 32 juta ton sampah. Namun pada tahun 2022, dari data yang dilakukan oleh 147 kabupaten atau kota se-Indonesia mengalami penurunan 41,93% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai peduli dengan lingkungannya, sama seperti halnya usaha kerompongan alias rongsokan di daerah Garut. Sekarang saya sudah terhubung dengan teman saya Sina Siti Jenab yang sudah berada di lokasi kerompongan. Baik, terima kasih Sri. Di sini saya akan mewawancarai pemilik dari usaha rongsokan ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Somantri. Sudah berapa lama Bapak menjadi pengusaha rongsokan ini? Ya kurang lebih udah 2 tahun. Kalau nggak salah udah 2 tahun. Di mana saja sih Bapak mendapatkan rongsokan-rongsokan ini? Ya banyak, dari jauh, dari dekat. Pokoknya mas keliling kecamatan Kadungora, Bapak kelilingi. Karena Bapak itu memanfaatkan waktu. Ya Bapak ini pemulung lah, bisa dikatakan pemulung. Tapi kalau lagi mulung, keliling-keliling, ada yang jual, ya Bapak beli. Ya lumayan lah, di samping bersih-bersih. Ya lumayan buat itu ada gonimahnya. Buat makan, biaya anak-anak sekolah. Ya moga-moga berkah. Mengapa Bapak memilih untuk menjadi seorang pengusaha rongsokan? Ya gini Bapak ini karena bukan nggak nerima kasih sayang dari orang tua, syariatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sekarang yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ya sekolah harus lulusan ijazahnya yang tinggi-tinggi, paling rendah kan sekarang S1. Bapak dulu kan sekolahnya tamatan SMP, cari kerjaan susah. Ya solusinya Bapak sekarang udah 2 tahun yang menjalani ya menjadi pemulung. Ya mudah-mudahan gitu Bapak jadi pemulung ini, di samping pemulung banyak yang jual ya Bapak beli. Dari sekarang mudah-mudahan seterusnya berkah. Karena lumayan alhamdulillah, di samping itu jadi pemulung, kalau ada yang jual Bapak beli ya lumayan buat biaya hidup, buat makan sehari-hari, buat nyekolahin anak, biaya karena kan sekolah sekarang apalagi kalau memasuki jenjang sekolah yang itu apa namanya kuliah memerlukan biaya yang besar. Moga-moga dengan usaha rongsokan ini Bapak berkah selamanya. Kalau boleh tahu berapa penghasilan Bapak dari penjualan rongsokan ini? Ya kalau dibilang ya alhamdulillah, satu hari dapat 30, 35, kadang-kadang kalau ada milik besar gitu ya nyampe 50, jadi rata-ratakan kalau 1 bulan ya bisa 1 juta, bisa 1,5 juta. Tapi kalau Bapak mah itu disyukuri aja, moga-moga penghasilan
Kalau melihat dohir berapa saja, tapi yang penting Bapak berkah. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sampah yang ada di Indonesia? Ya, pendapat Bapak, sampah di Indonesia sekarang banyak. Makanya Bapak ngambil langkah inisiatif jadi pemulung itu. Di samping dasarnya ibadah semata-mata karena Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-islamu nadipu patanadopu la yadhulu jannata illa nadi. Islam itu agama yang bersih. Hendaklah bersih-bersihlah kalian semua. Karena tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang rajin bersih-bersih. Makanya Bapak dasarnya ibadah lillahi ta'ala. Selebihnya ada gonimahnya. Ya alhamdulillah buat makan sehari-hari dan nyekolahin anak. Apalagi anak saya yang nomor 2 sekarang mau masuk kuliah. Moga-moga dengan perusahaan ini selamanya berkah. Apa manfaat dari usaha rongsokan ini bagi lingkungan sekitar? Ya manfaatnya banyak. Dari solokan-solokan banyak sampah kan sekarang. Jadi diambilan sama Bapak. Apalagi sekarang banyak pemulung. Kalau sampah tidak diambil dari solokan-solokan, dari jalan-jalan, sampah akan menumpuk. Apalagi di solokan-solokan kalau nggak diambil, ya sedikit-sedikit diambil, nanti jalannya air akan tersumbat, terjadilah banjir. Makanya Bapak dengan dasarnya ibadah, sebagaimana sabda Nabi yang tadi, bersih-bersihlah kalian. Karena kalau tidak rajin bersih-bersih tidak akan masuk surga. Makanya kalau orang-orang yang rajin bersih-bersih, apalagi membersihkan sampah dari solokan-solokan, dari jalan-jalan, dasarnya ibadah lillahi ta'ala, moga-moga kali kesananya masuk surga, kesananya lagi selamat, barokah, bahagia dari dunia sampai akhirat. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan informasinya. Baik, sekian laporan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Sri Rahmawati di studio. Terima kasih Sina atas laporannya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023. Usaha kerompongan ini pun bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum menemukan pekerjaan. Usaha kerompongan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi sampah. Mari kita turut ambil peranan dalam menjaga lingkungan. Sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk negeri tercinta Indonesia. Sekian berita hari ini, saya Sri Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.